Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Masih ada sukacita? Tentunya adik-adik, hari ini kita bertemu kembali dengan saya Kak Sepri dan ditemani oleh kakak-kakak modeling. Ada Kak Brian, ada Kak Seni dan pemain musik kita Kak Berlin. Nah adik-adik, hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus begitu sayang pada kita. Karena kita bisa bertemu, kita bisa memuji Tuhan pada minggu ini. Baik adik-adik, mari kita angkat satu pujian kita yang pertama yang berkata hello, hello, halo, halo. Ayo, masih tetap duduk. Kita nyanyikan dulu lagunya dan kita lihat gerakan kakak-kakak kita ya. Semuanya bertepuk tangan. Hello, hello, halo, halo, hola, hola. Apa kabarmu? Trut, 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 trut. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab selalu besertamu. Ayo, sudah tahu gerakannya? Sudah tahu lagunya? Saya undang kita bangkit berdiri semua ya adik-adik. Kita mulai dulu dari yang sendiri-sendiri. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Trut, 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 trut. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertaku. Oke, sekarang adik-adik kita akan buat gerakannya saling berpasangan ya. Ambil kawannya satu-satu ya. Saling berhadapan. Kita ulang dari awal. Halo, halo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Trut, 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 trut. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertaku. Sekali lagi ya adik-adik. Ya masih tetap berpasangan ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Trut, 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 trut. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertaku. Oke, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, sekarang mari kita tenangkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap hari-hari yang kami lewati. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian ini. Dia berkata, Bapakku baik. Bapakku baik.
kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan kasih Tuhan. Mari kita lipat tangan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita tutup mata kita. Jangan lagi ada yang lihat kiri kanan. Jangan lagi ada yang mengganggu. Mari kita sekali lagi kita angkat pujian ini. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, Bapakku baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku, setiap hari, setiap kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap karya dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari-hari yang telah kami lewati. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan selalu menjaga kami dalam setiap aktivitas kami. Tuhan belum pernah meninggalkan kami. Hingga pada saat ini Bapa, kami kembali beribadah secara online di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa, saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu adik-adik kami yang ada di rumah saat ini. Berikan mereka ketenangan, berikan mereka sukacita damai sejahtera, berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka bisa mengikuti ibadah secara online ini Bapa dengan penuh sukacita, sehingga ibadah yang mereka lakukan tidak sia-sia. Terlebih-lebih mereka yang akan mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan saja yang senantiasa bekerja dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, inilah hidup kami, inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah anugerah Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik masih ada sukacita? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Baik adik-adik, ini lagu yang kedua kita, ini lagu lama kita, dan kita pasti tahu. Untuk itu saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian ini, Aku Anak Sekolah Minggu. Langsung kita buat gerakannya ya. Mana tepuk tangannya? Tuhan Yesus, karena aku disayangnya.
gereja karena aku di mana? Di dalamnya. Bila iblis menyuruhku nakal, bila iblis menyuruhku malas, akan ku jawab. Apa jawabnya? Yes. Bila Yesus menyuruhku rajin, bila Yesus menyuruhku setia, akan ku jawab. Yes, yes, yes. Bila iblis menyuruhku nakal, bila iblis menyuruhku malas, akan ku jawab no way. Bila Yesus menyuruhku rajin, bila Yesus menyuruhku setia, akan ku jawab. Apa jawabnya? Yes, yes, yes. Sekali lagi adik-adik, apa jawabnya? Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa jawabnya? Lompat. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Adik-adik, sekarang kita mau mengangkat satu pujian lagi ya. Masih tetap semangat? Semangat dong. Nah adik-adik, kita angkat satu pujian yang berkata, aku inilah anak Allah. Walaupun ada iblis yang ingin mengganggu kita saat ini, ketika kita beribadah, jangan mau ya adik-adik. Kita semuanya harus tenang. Kita semangat untuk memuji Tuhan. Lewat pujian kita yang berkata, aku inilah anak Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Sekali lagi ya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berantem, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Oke. Sekarang kakak mau undang kita berdiri semua ya. Kita sama-sama membuat gerakannya dan melakukan dan menyanyikannya juga. Katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Sekali lagi. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berantem, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Yeay. Oke, silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau angkat pujian kita yang berkata, kusiapkan hatiku Tuhan. Dalam sikap berdoa kita angkat pujian ini.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan Kang Lesta. Masih tetap semangat bukan? Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menenangkan hati kami untuk mendengarkan cerita Alkitab. Berkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mempersiapkan hati mereka. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja untuk memberikan kepada mereka pengertian, sehingga mereka memahami apa cerita Alkitab pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayo, mana Alkitabnya sayang? Dibuka ya, dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23. Anak-anak yang di rumah sudah dapat semua? Oke, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sekali lagi Kak Lesa bacakan ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Judul cerita kita kali ini adalah kebutuhan dan keinginan. Apa itu kebutuhan dan keinginan? Apakah keduanya sama? Nah adik-adik, supaya adik-adik lebih mengerti lagi judul cerita kita kali ini, maka saya mengajak adik-adik untuk menyaksikan bersama cerita panggung boneka berikut ini. Selamat menyaksikan. Di suatu sore, tepatnya jam 7, saat Papa dan Mama sedang bersantai di ruang tamu, tiba-tiba dari arah dapur muncul Sinta, Titus dan Rahel, dan terlihat Rahel sedang membawa kue. Happy birthday Mama. Apa ini? Happy birthday Mama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Mama. Ayo Mama tiup lilinnya. Ayo tiup. Tiup lilinnya.
tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke anak-anak, sebelum Mama meniup lilin, Ya, make a wish Mama. iya sayang, Mama berdoa dulu ya. Amin. Amin. 1, 2, 3. Yes, selamat ulang tahun Mama. Ya, sarangnya. Terima kasih anak-anak. Wah, selamat ulang tahun ya Mama. Terima kasih sudah menjadi pendamping Papa yang paling setia dan menjadi Mama yang luar biasa bagi anak-anak. Diberkati selalu ya Ma. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya anak-anak. Mama bahagia sekali. Mama pikir tadi tidak ada yang ingat hari ulang tahun Mama. Setidaknya ucapan. Ternyata Papa dan anak-anak Mama kasih kejutan. Mama sayang sama Papa dan anak-anak. Ya, Ma, Mama. ini bukan ide Papa loh Ma. Tapi ini ide dari anak-anak kita, luar biasa sekali orang anak-anak kita Iya ini. Mama, supaya Mama bisa senang deh. Tapi Mama maaf ya, kami nggak bisa kasih kado sama Mama, ya kan Kak? Iya Ma, coba aja kalau nggak corona, pasti kita makan malamnya di luar tuh. Terus ulang tahun Mama kali ini pasti bisa kita rayakan kayak ulang tahun yang tahun lalu tuh. Iya sayang, tapi ini saja sudah buat Mama terharu dan bahagia sekali kok. Kalau corona sudah tidak ada lagi, tahun depan kita rayakan ulang tahun Mama di luar ya anak-anak. Oke deh, janji ya Pak ya. Kok Janji. hanya ulang tahun Mama sih Pak? Ulang tahun Rachel juga dong. Ya ulang tahunku juga ya, ulang tahunku ya Titus Pak. juga, Titus. Ulang tahunku ya Pak. Iya anak-anak, makanya kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Terus kalau coronanya belum ngilang, gimana dong Ma? Ya, kita rayakan di rumah saja seperti ini. Boleh sih Pak, tapi kadonya yang paling penting. Emangnya Rahel mau minta kado apa sayang? Rachel mau minta dibeliin HP yang canggih dan mahal Ma. Rachel pakai HP untuk apa? Ih, Papa ini kan sekarang lagi belajar online. Kan selama ini Rahel sudah pakai HP Mama kan? Dan Mama tidak pernah melarang Rahel loh. Iya, tapi kan Rachel mau punya HP sendiri Ma. Ya tuh, kok mau pakai HP sendiri sih? Kan masih SD si Rahel. Ngapain juga ya pakai minta HP segala? Ya kan Pak? Kan Rachel masih SD sayang. Jadi masih belum boleh untuk punya HP ya nak. Ih, Papa nggak gaul. Kan HP bukannya untuk belajar. Bisa TikTok kan kayak teman-teman Rachel. Pokoknya Rachel minta kado ulang tahun Rachel untuk tahun depan sebuah HP. Wah, Pak, Titus juga dong. Titus mau kado ulang tahun. Kan mulai bulan depan Titus udah mau masuk SMP nih. Jadi Titus mau minta sepeda motor Pak. Boleh kan Pak? Ya Pak, boleh ya. Sepeda motor. Iya kenapa? Ih, naik sepeda aja belum lulus. Saya sirik Sekali mau dibeli motor. Jangan mimpi deh. Ya suka-suka aku dong. Suka-suka kan aku yang minta kado. Terus yang bayar kado nanti kan papa sama mama bukan kakak. Iri bilang. Iri, siapa yang iri? Kamu. Papa dan mama Cinta. pasti nggak mau ngizinin tuh. Ih, Titus. sok gaya pakai motor. Titus, Sinta, kenapa jadi ribut? Papa jadi pusing nih mikirin kalian. Lihat nih rambut papa gara-gara mikirin kalian. Warnanya berubah terus. Jangan bandel. Papa lucu. Pak. Papa lucu deh. Kasih tuh Pak. Pasti dia mau minta kado ulang tahunnya itu dibeliin televisi tuh, TV besar. Apa? Televisi? Iya Untuk dong apa Ma, sih? TV pribadi loh Ma, biar bisa dipajang tuh di kamarnya. Nanti dia bisa puas nonton drama Korea. Apalagi tuh Ma, kalau siapa tuh artisnya? Artisnya namanya Lee Min Ho tuh Ma. Aduh. Bahkan Ma kalau bisa sampai kalau makan dia itu bisa lupa berdoa. Sok tahu lu. Hei kamu. Kamu tuh
Yang pakai HP tapi bukan untuk belajar. Mana ada? Tapi main PUBG. Nah itu loh Ma, dia nggak mau. PUBG kali, PUBG itu Oh, aja iya. nggak bisa. Titus, Maaf lah. Ya, itu Pak. benar. Kamu Maaf main ya. game sampai tengah malam. Oh, Iya, nggak Pak, lama-lama iya, kok, Pak. Pak. Mulai malam ini wifi Bapak batasi ya. Ya. Jam 10 harus sudah istirahat. Sesekali dia, Supaya Pak. wifi itu digunakan untuk belajar saja, jangan Bagus Pak, kebanyakan bagus main Pak. game. Bagus, bagus daripada main apa tadi tuh apa pupuk PUBG. apa lah nggak ngerti aku. Tapi Ma, Pak, bisa nggak kalau Sinta juga minta permintaan nih seperti Rahel dan Titus? Sah, Bisa ya? Kamu mau kado ulang tahun apa, Sinta? Itu loh Ma, sudah lama Sinta pingin banget jalan-jalan ke Bali. Tapi sebenarnya sih aku mau jalan-jalan ke Korea. Tapi ya udahlah yang dekat-dekat aja. Kan di Bali ada tante dan om, jadi kita bisa di sana berlibur deh. Jadi Mama Papa nggak usah khawatir, bisa ya. Gimana nih, Pak? Anak-anak sudah pada meminta kado untuk ulang tahun mereka tahun depan. Oke mah, Papa dan Mama sudah mendengar permintaan kalian ya anak-anak. Akan Papa dan Mama setujui. Yes. Makasih, Pak. Tapi Hah? tunggu dulu. Sebelum itu Papa mau jelasin sesuatu. Ayo sini, kalian duduk di dekat Papa dan Mama. Dengarkan baik-baik ya. Anak-anak, Papa dan Mama senang kalian sudah bisa memikirkan apa yang kalian sukai. Papa dan Mama juga bangga kalian bisa menyampaikan keinginan kalian. Apa yang Sinta bilang, Titus dan Rahel minta, semuanya itu bagus-bagus. Tapi, apakah itu kebutuhan yang sangat penting sekali? Tapi Pak, semua orang kan pasti mau butuh liburan Pak. Soalnya dari bulan Maret kemarin sampai sekarang gak pernah keluar rumah. Kita di rumah terus, bosan Pak, bosan deh. Gini anak-anak, keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang berbeda loh, Sinta. Hah? Kok berbeda? Maksudnya apa, Ma? Nih ya, Papa jelaskan. Hari ini kita mau bahas tentang keinginan versus kebutuhan. Wah, cocok banget tuh ya Kak dengan situasi sekarang ini. Kita di rumah aja pasti sering banget tuh pengen beli ini, pengen beli itu, yang sebenarnya sih nggak butuh. Iya nih Kak, aku sekarang lagi pengen banget beli baju baru. Hehehe, iya. Aku juga lagi pengen nih beli sepatu. Padahal sih kalau dipikir-pikir kan nggak butuh ya. Dan seharusnya aku nabung buat beli yang lebih butuh lagi. Jangan sampai kita kayak begini. พร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไปเลยไปเลยไปต่อเลยโอเคค่ะไปเลยโอ้โหสนุกไหมลูกวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะ Nah, makanya buat ngingetin diri sendiri, kalau aku lagi pengen banget beli sesuatu, aku punya suatu quotes. Yang artinya, bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk ketamakan setiap orang. Keren kan? Keren banget Kak. Nah, kata-kata ini sebenarnya cocok banget buat evaluasi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tuh nggak pernah puas sama apa yang kita punya saat ini. Maunya selalu lebih dari orang lain. Gak pernah puas gimana sih contohnya? Misalkan Kak Wena beli baju baru. Nah, aku tuh pengen banget beli baju baru yang pastinya nggak kalah keren dari punya Kak Wena. Berarti kita harus perlu belajar untuk tidak mengejar keinginan, tetapi mencukupkan kebutuhan. Bener banget. Ada juga di dalam Filipi 4 ayat 19. Kira-kira Kak Marcella tahu nggak ya maksudnya apa? Maksudnya itu Tuhan berjanji akan memenuhi segala yang kita perlukan atau butuhkan, bukan memenuhi segala keinginan kita loh. Jadi keinginan nggak boleh dipenuhi ya Kak? Tentu boleh dong, tapi harus tahu batas diri sendiri dan bisa memprioritaskan kebutuhan kita dibandingkan dengan keinginan kita.
Jangan sampai kita terikat pada keinginan kita sendiri dan jangan sampai kita menjadi budak nafsu kita. Kak, kalau rasanya terikat sama keinginan kita gimana ya Kak? Terikat sama keinginan tuh kalau kita sampai gak fokus dengan apa yang seharusnya kita lakuin gara-gara pikirannya kita tuh selalu gak bisa lepas dari barang yang kita inginkan itu. Belajar rasanya gak masuk-masuk, terus bawaannya marah-marah terus sama orang tua, sama mama, sama papa, karena mereka gak mau belikan kita sesuatu atau gak bisa belikan apa yang kita inginkan. Terus sampai bisa juga tuh kita susah tidur karena kebayang-bayang sampai mimpi punya barang itu. Terus kalau mau lepas dari keterikatan kita gimana ya Kak? Nah, kita harus bisa bersyukur dan merasa cukup atas apa yang udah Tuhan kasih ke kita. Kalau kita nggak bisa bersyukur dan merasa cukup, pasti kita nggak bisa lepas dari keinginan-keinginan itu. Jadi Pak, motor yang Titus minta itu bukan kebutuhan ya? Padahal teman-teman Titus di sekolah itu udah punya motor pribadi tau Pak. Wah, Motor emang kebutuhan sayang, tapi di usia kamu yang masih muda baru 12 tahun sudah minta sepeda motor. Batas seseorang diizinkan bisa mengendarai motor ya 17 tahun. Selagi papa bisa ngantar kamu kemana-mana, ya tidak mesti harus beli sepeda motor nak. Itu bisa kita gunakan uangnya untuk tabungan, untuk masa depan kamu. Kalau Rachel mah, kan HP semua orang punya. Anak tante sebaru aja baru TKB loh udah punya HP. Masa Rachel yang udah SD gak boleh punya HP? Rahel, papa dan mama tidak pernah melarang Rahel memakai HP. Tapi untuk memiliki HP di umur Rahel sekarang masih belum saatnya ya sayang. Kan Ya, Pak. untuk belajar online HP mama bisa Rahel pakai. Itu pun papa dan mama selalu memberi waktu untuk mengawasi Rahel supaya HP itu benar-benar Rahel pakai untuk belajar kan sayang. Anak-anak papa dan mama, apa yang kalian minta itu bukan karena kebutuhan penting yang harus dipenuhi. Sekalipun tahun depan itu adalah kado, tapi di situasi seperti ini kita harus pintar-pintar menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Coba bayangkan, Sinta ke Bali. Lah, kita ndak tahu kapan corona ini berakhir. Benar. Titus mau punya motor sendiri. Lah, sekarang kan dibatasi bepergian kemana-mana. Belum lagi kamu masih di bawah umur. Dan Rahel kalau punya HP sendiri pasti akan lupa makan, malas belajar. Dan akhirnya apa coba? Yang rugi kan kalian sendiri. Papa dan mama bukan tidak mau ataupun tidak sanggup memenuhi permintaan kalian. Tapi jika itu bukan kebutuhan yang mendesak, hanya keinginan semata, papa dan mama perlu dong mempertimbangkan untuk menunda memberi apa yang kalian minta gitu sayang. Begitu ya Ma. Yuk papa bacakan firman Tuhan ya dari 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Perhatikan dan didengarkan baik-baik ya sayang. Iya Pak. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, di Titus juga loh Pak. Hah? Titus? Titus kenapa Ma? Bukan Titus kamu, maksud mama. Titus. Maksud mama di surat Titus di Alkitab Iya. itu ada tertulis. Emang bunyinya apa sih Ma? Di dalam Titus pasal 2 ayat 12a, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Terus yang Tuhan mau apa sih Ma? Di situ tertulis supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Berarti permintaan kami itu hanya keinginan ya Pak, bukan karena kami betul-betul butuh. Ya, menurut kalian sendiri gimana? Iya sih Ma. Ngapain juga aku ke Bali ya? Kan situasinya lagi nggak memungkinkan banget ya. Lagi ada virus corona, jadi nggak penting-penting lah. Yang seharusnya kami minta kado itu supaya kami tetap sehat, kita semuanya, mama dan papa sehat terus, dan kita dijauhkan dari virus corona. Terus rezeki mama dan papa juga terus bertambah deh. Iya juga sih Ma. Rachel senang kalau belajar pakai HP ditemani sama Mama.
Jadi semangat dong Rachelnya Iya. belajar. Gak tiktokan mulu kayak kakak Sinta. Ya, disinggung lagi deh. Kan kalau siap belajar, kalau lagi penat gitu kan dek, kita bisa tiktokan juga, hiburan. Gitu. Pa, Ma, maafkan Titus ya. Sebenarnya Titus minta kado sepeda motor karena Titus mau pamer aja sih sama teman-teman, supaya diakui hebat tuh sama mereka. Tapi sebenarnya lebih aman sih kalau papa yang ngantar. Nah gitu dong Titus, kirain tadi kamu serius, rupanya mau sombong-sombong. Iya nih Kak. Ma, papa, terima kasih ya. Kami jadi tahu nih mana kebutuhan dan keinginan. Dan kami mau berjanji tiap ulang tahun tidak akan meminta sesuatu yang belum saatnya kami gunakan. Kami janji deh, ya kan adik-adik ya? Iya dong. Wah, senangnya papa, anak-anak papa sekarang sudah mengerti Iya, dan Pak. tahu dan bisa membedakan ya mana yang penting dan mana yang tidak penting. Iya Pak. Terus apa dong kado ulang tahun yang kalian mau yang paling penting? Kado yang kami mau itu Kami minta Tuhan Yesus terus memberkati Papa dan Mama supaya sehat terus dan bahagia. Luar biasa anak Luar mama. biasa. Mama bangga sama kalian sayang. Sini peluk mama dulu, peluk. Puji Tuhan ya Ma, Iya Pak. anak-anak kita akhirnya mengerti juga. Papa dan Mama juga selalu mendoakan kalian ya sayang, supaya bertumbuh menjadi anak yang sehat, Amin. cerdas, Amin. bijaksana, dan Amin. tentunya mengasihi Tuhan Yesus. Amin ya Pak. Bapak, dah yuk kita berdoa untuk mama yang ulang tahun. Ayo. Ayo kita berdoa bersama. Amin. Nah adik-adik, dari cerita panggung boneka tadi, adik-adik sudah mengerti bukan bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah adik-adik, ada pun yang menjadi pesan dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting, yang mendesak dan tidak bisa ditunda. Sedangkan keinginan itu bisa sesuatu yang bisa tertunda. Nah supaya adik-adik tahu apakah yang kalian minta itu adalah kebutuhan atau keinginan, ada baiknya adik-adik coba minta pendapat sama papa dan mama. Yang kedua, ketika keinginan adik-adik tidak terpenuhi, bukan karena papa dan mama tidak sayang sama adik-adik, bukan karena papa dan mama tidak punya uang, tetapi karena papa dan mama mempertimbangkan apakah yang kamu minta itu sesuatu yang benar-benar penting atau perlu ditunda dulu untuk sementara waktu, nanti akan diberikan pada waktu yang tepat. Dan yang ketiga, adik-adik jangan cepat-cepat ngambek ataupun kecewa, marah, sakit hati, bahkan melawan sama papa dan mama ketika keinginan kamu tidak terpenuhi. Adik-adik, tentunya orang tua kita akan jauh lebih mengerti apa yang adik-adik butuhkan. Dan yang terakhir adik-adik, Tuhan Yesus pun menginginkan adik-adik senantiasa terus hidup dalam kasih Tuhan. Dan ingat, apapun kebutuhan adik-adik, itu Tuhan sudah jauh lebih tahu. Adik-adik dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi ayat hafalan bagi kita kali ini dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-12a. Titus pasal 2 ayat yang ke-12a. Beginilah firman Tuhan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Sekali lagi Kak Lesta bacakan, nanti Kak Lesta dan adik-adik di rumah kita berbarengan ya untuk mengucapkan ayat hafalan ini. Kak Lesta baca dulu ya. Titus pasal 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Yuk kita bersama-sama mengucapkan ayat hafalan ini. 3, 2, 1. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Demikianlah cerita kita Alkitab pada hari ini adik-adik, dan Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita Alkitab yang kami dengarkan pada hari ini.
kami akhirnya mengerti bahwa kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang berbeda. Tuhan Yesus, kami minta ampun kalau selama ini adik-adik di rumah seringkali memaksakan kehendak mereka kepada papa dan mama. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau berikan hikmat, pengertian kepada anak-anak sekolah minggu dimanapun berada yang sedang menyaksikan ibadah sekolah minggu online pada saat ini. Kayak Tuhan Yesus memberkati mereka, jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan dan benar-benar bisa melihat dan membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami melalui firman-Mu ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan menyebutkan ayat hafalan serta gerakannya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Titus pasal 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Sekali lagi adik-adik, Titus pasal 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita tenangkan hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Oh, Tuhan tidak pernah berjanji memberikan kepada kita langit biru, jalan yang rata, tapi Tuhan berjanji akan selalu memberikan kekuatan dan selalu menyertai kita. Untuk itu Tuhan berkata, jangan pernah menyerah. Mari kita percaya di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kita mau katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
Sekarang kita bangkit berdiri semua di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan kasih Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita pasrah, tapi percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kita semua satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang kami mengikuti ibadah online dari awal hingga berakhirnya Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang sia-sia, terkhusus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, yang tetap setia untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya bahwa Allah senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati mereka. Kami juga percaya bahwa masa depan mereka sungguh luar biasa di tangan Tuhan. Anugerahkan kepada mereka hati yang senantiasa taat dan tetap takut akan Tuhan. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, yang senantiasa terus mendampingi, membimbing dan mendidik anak-anak ini Tuhan Yesus. Yang juga Engkau berikan hikmat kepada mereka, sehingga anak-anak mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter seperti Tuhan. Bapa dalam surga, berkati juga seluruh pelayanan yang sudah dilakukan pada hari ini. Dan khusus Tuhan Yesus, untuk pelayanan berikutnya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa